Pemirsa, banjir bandang susulan kembali terjadi di Kabupaten Agam, tepatnya di Jorong Pasamaninjau. Banjir bandang susulan tersebut terjadi karena longsoran tebing menutupi aliran sungai. Inilah kondisi tebing yang mengalami longsor, yang menjadi sumber banjir bandang Batang Ayah Muaro Pisang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Longsoran tebing ini menutupi aliran hulu Batang Ayah Muaro Pisang dan menyebabkan banjir bandang di Jorong Pasamaninjau, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya yang berada di daerah Kuok Nagari Matua Mudia, Kecamatan Matua. Dinding tebing setinggi lebih dari 1000 meter ini memiliki elevasi kecuraman mencapai 70 derajat, langsung berhilir ke Danau Maninjau. Sejumlah upaya harus dilakukan untuk mengantisipasi berulangnya banjir bandang di Jorong Pasamaninjau. Bupati Agam Beni Warlis menyatakan Pemkab butuh dukungan tim teknis dari berbagai pihak untuk mengatasi kondisi ini. Bekerja kita semua di lapangan, berlumpur semua. Nah, tapi hanya ini sebatas menyelesaikan yang ada di bawah. Tapi yang di hulunya ini kita belum bisa. Keilmuannya tidak ada, keberanian juga tidak ada. Karena risikonya juga tinggi. Karena kita minta bantuan dari provinsi dan BWS ya, karena ini sungai, untuk bisa mensurvei atau membuat drone-nya atau bagaimana langkah-langkah selanjutnya supaya ini tidak terus-menerus. Kalau kita tidak tangan di atasnya kan terus, yakin ini hujan tidak hujan, kalau sudah sampai dia turun. Karena ada seperti yang tergantung-gantung di atas siap turun, kita ada cekukannya juga kita tidak tahu, kita juga tidak bisa masuk ke sana. Ada ini yang kita perlukan sekali teknisnya bagaimana. Risiko banjir bandang dapat kembali berulang apabila curah hujan kembali tinggi. Sementara material longsor belum sepenuhnya dibersihkan dari aliran sungai. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi terkini di Pasamaninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat setelah banjir bandang susulan terjadi? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami, Donald Caniago. Selamat sore, Donald. Bagaimana dengan situasi dan kondisi terkini di sana? Ya, tempat saya mengabarkan ini adalah posko utama penanganan bencana yang berada di Kabupaten Agam, di Lubuk Basung lebih tepatnya, di mana dari jarak dari tempat saya mengabarkan ke Pasamaninjau, di mana titik banjir bandang susulan yang terjadi pada dini hari tadi berjarak sekitar 28 km, di mana kami belum bisa mengabarkan dari titik tersebut karena di kawasan itu masih listrik masih padam sehingga sejumlah jaringan telekomunikasi itu putus total di daerah lingkar Danau Maninjau Kabupaten Agam ini. Dan kami kabarkan juga hingga sore ini proses pembersihan material yang berada di ruas jalan Lubuk Basung Bukit Tinggi melalui Kelok 44 belum bisa dilalui oleh kendaraan jenis apapun karena masih dilakukan pembersihan dari material-material yang menggenangi badan jalan meskipun juga di daerah pemukiman masyarakat. Ada sekitar 250 masyarakat yang terpaksa mengungsi pada sejak dini hari tadi, di mana ini kejadian merupakan yang berulang kali sejak akhir November tahun lalu. Dan pemirsa, kami kabarkan juga saat ini di kawasan Kabupaten Agam secara umumnya turun hujan dengan intensitas yang cukup deras, di mana menurut pantauan informasi dari BMKG yang mengatakan bahwa hari ini hingga malam nanti masih akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga deras, sehingga untuk upaya pemonormalisasian atau pengerjaan material-material banjir bandang yang terjadi pada dini hari tadi sedikit terhambat karena faktor cuaca sekaligus faktor dari safety dari sejumlah operator yang mengerjakan alat berat tersebut. Dan kami pantau di kawasan Maninjau tadi ada setidaknya 4 alat berat yang sedang berusaha kembali menormalisasi sungai yang berhulu di kawasan Kuok Tigo Koto Nagari Matumudia, di mana di kawasan tersebut merupakan hulu dari titik longsoran yang langsung berhilir kepada Danau Maninjau, tempat banjir bandang yang terjadi pada dini hari tadi. Ferdi. Baik, lalu bagaimana dengan kondisi warga di lokasi pengungsian?
Ya, warga mengungsi di sejumlah titik, terutama di kemarin warga mengungsi ke sebuah masjid yang ada di tidak jauh dari lokasi banjir bandang, lokasi bencana maksud kami. Dan tadi kami pantau warga kembali mengungsi serta mengungsi ke tempat yang lebih jauh dari titik sebelumnya, artinya dari musola atau tempat ibadah yang masyarakat yang mengungsi sebelumnya itu berjarak sekitar 1,5 hingga 2 kilometer. Dan kami kabarkan juga, kami mendapat informasi juga dari masyarakat di daerah Matluo Mudia, di mana tempat titik awal dari longsoran yang memicu banjir bandang ke Maninjau, di mana ketinggian tebing dari Danau Maninjau ini mencapai 1.000 meter ataupun 1 kilometer dengan elevasi sekitar 70 derajat, di mana ada sekitar 12 kepala keluarga yang saat ini terpaksa mengungsikan diri ke tempat yang lebih aman karena dikhawatirkan di kawasan tersebut terjadi retakan-retakan tanah yang bisa saja memicu terjadinya longsor susulan sehingga membahayakan bagi keselamatan dari warga tersebut. Baik. Ferdi. Ya, terima kasih Donald Caniago atas laporan Anda. Jaga kondisi kesehatan dan keselamatan Anda di sana dan selamat kembali bertugas.